Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Irmalasari, NIM A41021017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek untuk tugas UAS, yaitu tentang pembuatan soal kemudian diujikan kepada validator dan korespondensi teman sebagai pengguna. Oke, nanti terdapat 4 bagian, yaitu yang bagian pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang soalnya, kemudian yang bagian 2 nanti ada menjelaskan tentang uji validitas internal, yaitu dimana tentang mengenai uji dari validator mengenai soal yang saya buat. Kemudian yang bagian ketiga ada uji validitas eksternal, yaitu mengujikan soal yang saya buat kepada korespondensi 15 teman saya. Kemudian yang keempat yaitu kesimpulan. Kita langsung masuk saja ke bagian pertama yaitu tentang soalnya ya. Di sini saya membuat 2 soal. Yang pertama kita bahas yang soal pertama dulu. Soal pertama ini memuat kompetensi dasar 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan dan desimal, dan 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan melibatkan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Materinya yaitu mengenai volume bangun datar, satuan volume, dan debit dengan indikator. Disajikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun datar, satuan volume, dan debit peserta didik dapat menentukan debit dari permasalahan yang dibuat. Untuk soalnya, Pak Upin memiliki tangki air berbentuk balok dengan panjang 3 meter, lebar 80 cm, dan memiliki tinggi 60 cm. Jika waktu yang dibutuhkan Pak Upin untuk mengisi tangki air 20 menit, berapa debit tangki air dalam liter per menit? Dalam soal yang pertama ini merupakan soal HOTS karena ditinjau dari kompleksitas konsep, yaitu yang terdiri dari 3 konsep, yaitu tentang konsep volume, kemudian dari satuan volume atau nanti akan ada perubahan dari satuan, kemudian ada debit. Hal tersebut nanti juga akan terlihat langsung dari kunci jawaban yang saya buat ini, atau rubrik penilaiannya. Yang pertama, menyamakan satuan. Yang pertama, panjangnya 3 meter, diubah dulu ke cm, kemudian lebarnya 80 cm, tinggi 61 meter. Jika benar semua atau diisi atau terdapat, itu nanti nilainya 10. Kemudian mencari volume tangki dengan volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Setelah itu mengubah cm kubik ke liter dengan nilai nanti 10, kemudian mencari debit dengan rumus volume per waktu. Nanti akan ketemu nilainya 72 liter per menit, nilainya 20 dengan skor maksimal 50. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini memuat kompetensi dasar 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan dan desimal, dan 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang dan segitiga termasuk melibatkan 2 dengan akar pangkat 2 dengan materi luas bangun datar dan perbandingan. Menggunakan indikator, disajikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan yang ada kaitannya dengan luas persegi. Peserta didik dapat menentukan perbandingan dari permasalahan yang disajikan. Untuk soal nomor 2-nya, sebuah taman memiliki panjang 15 meter dan lebar 10 meter. Jika di tengah-tengah taman akan ditanami bunga dan di pinggirnya dibuat jalan,
dengan lebar 1 meter seperti ilustrasi gambar di bawah ini. Jadi ini tamannya. Kemudian ini luasnya, lebarnya 1 meter, ini 1 meter. Seharusnya ini kurang ke bawah karena tadi ada sempat diedit jadi salah. Kemudian jika dengan menggunakan paving, bata membutuhkan 44 biji per meter persegi, sedangkan dengan paving segi 6 membutuhkan 27 biji per meter persegi. Carilah perbandingan jumlah paving persegi panjang dengan jumlah paving segi 6 yang dibutuhkan. Soal yang nomor 2 ini merupakan soal HOTS dikarenakan atau ditinjau dari kompleksitas konsep, yaitu konsep luas bangun datar dan perbandingan. Kemudian ada rubrik penilaian. Jika menuliskan yang diketahui atau seperti panjang lebarnya, akan diberi nilai 15. Kemudian untuk mencari luas jalan yaitu dengan luas jalan sama dengan luas persegi panjang besar kurangi luas persegi panjang kecil. Untuk nilainya nanti 15. Kemudian mencari jumlah yang dibutuhkan, yaitu paving persegi panjang dan paving segi 6. Kemudian perbandingan jumlah paving. Dengan nanti skor maksimal semuanya adalah 50. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu uji validitas internal. Yang pertama ada 2 validator ya. Yang validator pertama itu merupakan Ibu Kristanti SPD, yang beliau merupakan guru SD dari SD Negeri Njapah 1 yang bertepatan di Jenar Sragen. Beliau sudah mengajar selama 17 tahun dan beliau merupakan bude saya. Kemudian ada validator yang kedua, yaitu Ibu Lilin Yunarwi SPD, dan beliau merupakan guru SD dari SD Negeri Katelan 1, di mana SD tersebut juga bertepatan di Sragen. Beliau sudah mengajar selama 12 tahun, dan beliau merupakan tetangga saya. Kemudian ini bukti korespondensi atau bukti korespondensi saat saya meminta tolong untuk menjadi validator, di mana keduanya yaitu Bu Kristanti dan Bu Lilin bersedia menjadi validator dari soal yang saya buat. Kemudian ini adalah gambar validasi yang pertama dari Ibu Kristanti, di mana ada 14 poin dan nilainya rata-rata 3 dan 4. Kemudian ada saran dan komentar, yaitu secara keseluruhan pembuatan soal berorientasi HOTS sudah baik, sudah mencakup transfer satu konsep yang lain, informasi yang cukup, tidak membingungkan, siswa dapat menyelesaikan dengan caranya sendiri, dan soal sudah kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk sarannya, untuk pembuatan soal HOTS, buatlah kisi-kisi terlebih dahulu. Yang dimaksud itu seperti ini. Nah, ini. Dan saya sudah membuatnya. Kemudian untuk soalnya dari Ibu Kristanti itu dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian yang kedua dari Ibu Lilin Yunarwi, di mana dari 14 pernyataan tersebut nilainya rata-rata 3 dan 4. Dan dari soal yang saya buat itu dapat digunakan tanpa revisi. Oke. Kemudian ada uji reliabilitas, yaitu Cohen Kappa menggunakan SPSS. Dalam uji reliabilitas ini kapanya tidak muncul ya nilainya, tetapi karena kedua validator tersebut sudah sepakat, jadi tidak perlu adanya penggantian validator. Kenapa? Validatornya sudah sepakat dan selevel. Oke, kemudian ada uji validitas menggunakan eigen value, yaitu
di mana pernyataan-pernyataan tersebut ada 14 ini akan diuji sesuai dengan jawaban yang Ibu Kristanti dan Bu Leli Yunarwi berikan. Di mana pernyataan 1 memiliki kriteria validitas tinggi, pernyataan 2 sedang, 3 sedang, dan seterusnya. Kemudian masuk ke bagian yang ketiga, yaitu uji validitas eksternal. Tentang soal diujikan ke 15 korespondensi teman saya. Ini ada 15. Yang pertama, Anandayu merupakan teman SMA, Anis teman SMA, Aulia teman SMA, Angel teman SMA, Bagas teman SMA, Cika adalah tetangga, Cinta teman SMA, David merupakan teman SMA saya, kemudian Dimas juga merupakan tetangga saya, Dias Eko Mariani adalah teman SMA saya, Rizka merupakan tetangga saya, Wahyu adalah teman SMA, Zahra adalah adik dari teman saya ya. Untuk nilainya, Anandayu mendapat nilai 50, Anis 18-20, Aulia 50-50, Angel 40-45, kemudian Bagas 25-20, Cika 50-10, Cinta 38-40, David 50-50, Dimas 18-25, Dias 10-15, Eko 50-25, Mariani 25-38, Rizka 50-35, kemudian Wahyu 20-10, dan Zahra 25-10. Kemudian ada contoh 3 korespondensi dari teman saya. Yang pertama ini dari Dayu, dan dia bersedia untuk mengerjakan soal yang saya buat. Kemudian Angel dan Zahra juga bersedia. Kemudian ini ada 3 dari hasil pekerjaan teman saya. Yang pertama Anandayu. Untuk nilainya yang ini 10 karena sudah benar, mendapat nilai 100. Kemudian Angel mendapat nilai 85, yaitu dari yang nomor 1 ini 40 karena tidak untuk yang diketahuinya tidak dituliskan, jadi kurang terstruktur dalam mengerjakannya, jadi nggak dapat nilai tersebut. Kemudian yang ini juga sama. Kemudian ada Zahra mendapat nilai 35, yaitu karena nomor 125 ini sudah salah terlebih dahulu. Seharusnya ini tuh kan 3 meter diubah ke sentimeter, jadi 300. Dan untuk sehingga hasil akhirnya juga salah. Tapi karena konsepnya benar, ini saya berikan nilai 25. Kemudian yang nomor 2 itu tuh mungkin salah konsep atau miskonsepsi, karena yang saya tanyakan bukan luas area tanaman tapi jalannya. Oke, kemudian dari jawaban 15 teman saya tadi, saya uji menggunakan Anates dan mendapatkan hasil ini. Reliabilitas tesnya 0,73 sehingga tergolong tinggi. Dan untuk daya pembedanya ya, untuk soal yang nomor 1 58,50 itu termasuk tinggi, 70 itu juga termasuk tinggi ya. Untuk tingkat kesukarannya yang soal nomor 1 sedang, soal nomor 2 juga sedang. Sehingga dari untuk tambahannya ini, untuk tadi pengerjaan teman saya itu terdapat
ini 3 teman saya mendapat nilai 100, yaitu ada Anandayu, Aulia, dan David. Dan terendah Dias, di mana skornya 25. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama dari uji validitas internal ya, sehingga karena uji validitas internal itu sudah sepakat atau selevel, jadi validator tersebut tidak perlu adanya penggantian. Kemudian yang kedua ada dari uji eksternal, yaitu tentang tadi soal yang saya buat, saya ujikan kepada 15 korespondensi teman. Dan dari hasil uji soal tersebut menyatakan bahwa soal yang saya buat itu tergolong baik sehingga soal dapat digunakan. Oke, kemudian saya akan menceritakan sedikit dari hal-hal unik yang selama saya menjalankan tugas proyek tersebut. Yang pertama, saat saya meminta bantuan kepada validator yaitu Ibu Kristanti. Jadi saat saya minta itu malah saya diajak untuk curhat tentang kesehariannya dia, kayak sebentar ya Mbak, saya habis nyebut anak terus mau ke rumah Mbak dulu atau gitu. Kemudian kalau ke temen itu ada yang mengira itu saya salah kirim soal ke teman saya karena dia mungkin jurusan olahraga dan sewaktu SMA itu dia nggak suka sama matematika, jadi saat saya memberikan soal matematika dikira saya salah kirim, padahal ternyata enggak. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.